Mas Hanta, menarik sekali penjelasan Anda tadi bahwa kemudian seperti ini ada sebuah permainan, lalu kemudian wasit atau pemimpin itu bisa menentukan kapan bermain, kapan istirahat. Bukan? Ya. Selalu orang bilang, kadang-kadang politik itu membutuhkan konflik-konflik ini untuk terlihat pemimpinnya itu eksis dan fully kontrol. Betul. Gimana, Mas? Dan saya setuju itu, dan Pak Presiden ingin menunjukkan bahwa sayalah yang penentu, yang paling dominan, sehingga bisa mengatur kapan permainan itu harus berhenti, kapan siapa melakukan apa. Itu poinnya. Sehingga secara positif kalau kita bicara cost benefitnya, ini apa namanya, benefit yang didapatkan oleh Pak Presiden tadi itu, beliau tetap di atas angin, tetap menentukan, dan pasti semua kepentingan ingin tetap dominan, baik itu yang namanya koalisi maupun figur-figur di dalam pemerintahan, dia membawa kepentingan apa dan seterusnya, satu sisi, tetapi harus ada harga yang dibayar. Harus ada harga yang dibayar. Apa itu? Satu, citra secara publik. Dua, yang akan ditangkap. Pasti orang mengatakan untuk kasus terbaru ini, oh Pak Presiden, DPR misalnya, MKD tidak berhati-hati, terdegradasi citra parlemen. Tapi di saat yang sama bisa jadi ada peningkatan tingkat kepercayaan para presiden kalau pengelolaan komunikasi politiknya baik gitu. Jadi yang kedua, tetapi juga dianggap bisa jadi pemerintahan Pak Jokowi ini gaduh terus, negatif, itu pasti negatif, itu pasti memberikan peran efek negatif. Yang kedua, soal soliditas kabinet. Soal soliditas. Saya ingin, Mas, ini kan ada beberapa case ya sebelumnya. Tadi kan kita sudah baca ketika kita memulai pertemuan ini, ada Cicak versus Buaya jilid 3, ada Rizal Ramli, kemudian ada soal listrik, soal Lino, Pelindo, lalu kemudian kita bicara soal catut mencatut yang terakhir. Kalau kita hitung di dalam 11 bulan ini memang begitu banyak. Tadi Anda bilang bisa by accident, bisa by design. Kalau lihat begini, tapi kan publik sudah bilang begini gitu. Berarti kan lihat yang terbaru misalnya, saya sebut saja nama Sudirman Said versus Novanto, Novanto. Sebelumnya ada Lino dengan Rizal Ramli. Mungkin ya konstelasi kalau saya tarik lagi, mungkin saya harus sebut lagi. Bukan mungkin Bang Don juga setuju saya. Di sana Pak Yusuf Kala sebagai Wapres, di sana sama ada Pak Luhut, kemudian ada KMP, ada KIH, seterusnya. Tali temalinya panjang seperti itu. Nah, pola-pola seperti ini memang menunjukkan bahwa konstelasi politik ini nanti pasti pada titik tertentu dia berkelindan dengan kepentingan bisnis. Lalu ada hukum, segitiga politik, bisnis hukum ini membuat gaduh kuadrat, gaduh dan gaduh lagi. Gaduh di parlemen, gaduh eksekutif, berantai-rantai. Nah, ini yang menurut saya pada titik tertentu menguntungkan Pak Jokowi sebagai presiden. Sehingga menunjukkan posisi Pak Jokowi tetap dominan, menentukan. Tidak ada kekuatan politik yang lebih dominan daripada presiden. Itu satu. Yang kedua, tetapi juga harus berhati-hati. Hati-hatinya dua. Kalau misalnya game ini tidak bisa dikendalikan lagi. Atau yang kedua, ada aliansi baru di antara pola-polar ini justru berhadapan dengan kekuatan presiden. Dan itu juga berbahaya bagi presiden. Mas Hanta, mungkin yang saya tidak tahu, tapi apakah kesimpulan saya benar? Mungkin kemudian menimbulkan pertanyaan baru. Artinya publik kalau lihat kegaduhan-kegaduhan ini, itu tidak bisa dilihat sebagai as it is. Dalam pengertian itu tidak ada sangkut pautnya dengan berbagai hal yang ada di belakangnya, bukan? Pasti. Dan yang besar itu, yang serius itu justru yang di belakangnya itu. Yang serius di belakangnya? Iya, karena yang disayangkan publik mendapatkan tontonan di permukaan. Dan persepsi yang dibentuk oleh publik yang di permukaan itu. Padahal ada konstelasi yang lebih besar yang menyebabkan sesuatu berulang-ulang terjadi. Jadi analoginya, kalau pusingnya, misalnya kita sakit nih, analogi pusing sekali, itu bisa jadi kita masuk angin, tidak fit dan seterusnya. Tapi kalau pusingnya terlalu sering berulang, ada sesuatu yang berat. Entah apa penyebabnya. Karena begini, Mas, kan kita ini orang media yang mengikuti respons publik lewat media. Apalagi kalau lewat sosmed. Dan begitu kegaduhan ini ditanggapi dengan begitu miring. Artinya begitu dahsyat, orang juga, dan ada sebagian yang kecewa, marah, dan seterusnya. Tadi kita bicara tentang, ya mungkin tidak bisa dilihat seperti itu saja adanya. Artinya publik juga harus lebih cerdas untuk melihat itu, bukan? Persis. Jadi publik harus melihat bahwa ada konstelasi politik
yang membingkai di belakang itu semua sesuatu yang besar. Jadi harus disampaikan, saya kira peran media juga, bahwa ada konsep politik yang lebih serius, bahwa bukan hanya itu tontonannya sesungguhnya. Jadi ibarat kita melihat gajah itu baru belalai saja, jangan gitu. Ada sesuatu yang lebih utuh yang harus disampaikan kepada publik menurut saya. Dan kita lihat bagaimana kemudian persoalan-persoalan itu setelah selesai ini kita tidak tahu akhirnya, yang ini kita tidak tahu ujungnya, yang ini kita tidak tahu ujungnya, dan kemudian kembali seperti semula. Persis, dan semua tersandra oleh, tanda petik ya, tersandra oleh problem, entah itu skandal, entah itu kasus, atau itu persoalan masing-masing. Tapi semuanya menjadi menguap atau mengendap. Jadi tidak ada yang didapatkan oleh publik secara tuntas. Ini menurut saya Pak Presiden sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan juga membawa mandat dari rakyat. Juga harus perhatikan juga dalam rangka konteks jangka panjangnya. Jadi saya melihat legitimasi presiden itu, Bang Don, ada dua ya, secara vertikal dan horizontal. Nah, power game ini adalah memperkuat posisi presiden dalam konteks horizontal, mendapatkan legitimasi politik dalam konsolidasi politik. Tapi hati-hati, kalau tidak hati-hati bermain dengan ini, pelihara juga, jaga juga mandat dari rakyat. Tingkat kepercayaan publik itu terhadap presiden sebagai kepala pemerintahan negara dalam konteks legitimasi vertikal juga harus dijaga. Nah, pintar mengukur lah. Persis. Jadi jangan sampai ini kebablasan lalu mereduksi, menggerus secara vertikal. Yang paling ideal kalau presiden mendapatkan penguatan legitimasi dari kekuatan politik, di saat yang sama juga mendapatkan dukungan publik yang semakin baik juga. Mas, kita jeda lagi. Baik. Pemirsa, kita akan segera kembali selepas jeda berikut.